الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, di pagi ini kita akan mengkaji tentang tafakkur. Tafakkur itu artinya berfikir. Nanti kita akan menghubungkan apa hubungannya akal sama hati. Kemudian dari mana muncul ilmu ma'rifah. Nanti ada di dalam kajian tasawuf itu nama ma'rifah, ilmu ma'rifah. Itu dari mana munculnya? Apakah muncul begitu saja dari hati atau muncul dari akal, ilmu ma'rifah itu? Jadi makanya fungsi daripada akal itu litafakkur. Jadi akal itu untuk berfikir. Berfikir itu untuk apa? Untuk dua hal. Yang pertama, liyahsul ala ma'rifatin taqlidiyah. Jadi seorang itu dengan akal dia berpikir secara tradisional, ini taklidiyah namanya. Jadi taklidiyah di sini bisa juga diartikan mengikuti orang lain. Ketika orang lain beribadah, kita ikut ibadah juga. Tapi kalau ditanya kenapa ibadah, kita tidak bisa jawab. Kenapa berpuasa? Kita mengatakan menggunakan akal melihat orang lain, maka kita berpuasa. Ini namanya tafakkur untuk menghasilkan taklidi. Taklidi itu apa? Taklidi itu ikut-ikutan sama orang lain. Ketika orang beribadah tengah malam tahajud, kita tahajud juga. Tapi ma'rifahnya belum dapat lagi, Pak. Kenapa? Karena kita cuma ikut-ikut saja. Ini taklidi namanya. Kemudian yang kedua, level kedua sudah masuk berfikir itu untuk apa? Untuk tahqiq, ya. Jadi tahqiq itu kita yakin kalau mengejar harta dunia itu tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Jadi kita duduk bertafakkur, kita memikirkan dengan akal sehat kita. Ini setelah kita mengejar harta, mengumpulkan harta, kemudian harta kita tinggalkan begitu saja. Ketika kita sudah mencari jabatan, artinya apa? Setelah itu sudah nggak dapat apa-apa lagi. Habis di jabatan, habis kenikmatan. Ini namanya tafakkur. Tafakkur sudah masuk level yang kedua. Jadi level yang pertama, ini dua-dua harus ada nih. Dua-dua ini harus ada. Yang pertama, seorang itu level pertama dia beribadah mengikuti orang lain. Dia berbuat mengikuti orang lain. Kenapa dia meninggalkan dunia dan mengejar akhirat? Karena melihat orang lain. Beliau bersalat jamaah, beliau lakukan ini, bersedekah dan lain sebagainya. Kenapa tidak bakhil? Karena mengikuti orang lain. Orang lain bersedekah, orang lain berbuat ini, berbuat itu. Disinilah bahayanya seorang itu bergaul dengan orang yang tidak baik. Ketika bergaul dengan yang tidak baik, maka seluruh yang tidak baik itu akan dia lakukan oleh dia. Kenapa? Dia melihat orang itu. Ini taklidi namanya. Makanya jangan salahkan anak kalau anak tidak salat. Kenapa? Anak melihat orang tuanya. Jangan salahkan anak kalau berakhlak tidak baik. Dari mana anak itu kenapa akhlak tidak baik? Mengikuti orang tuanya. Ini dia menggunakan akalnya. Ayah saya saja tidak salat, kenapa saya mesti salat nih, Pak? Ayah saya tidak puasa, kenapa saya harus puasa? Ayah saya berbuat ini korupsi, saya harus ikut juga ayah, ya, Pak. Harus ikut juga orang tua, Pak. Ini taklidi namanya. Maka ini masih bahaya, pikiran seperti ini bahaya, Pak. Kenapa? Dia belum bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini tahqiq namanya. Itu tahqiq datang dari dia sendiri. Artinya dia yakin kalau mengejar dunia itu tidak ada faedah, ya, Pak. Dia yakin salat itu bisa memberi ketenangan sama dia. Dia yakin sedekah itu bisa membersihkan hatinya. Ini sudah level yang kedua. Artinya dua-dua ini harus ada. Memang ada, setiap orang itu ada dua-dua ini. Sebelum dia punya ilmu, dia ikuti orang lain.
Setelah dia punya ilmu, dia sudah yakin. Yakin dengan puasa. Dengan puasa dia makin dekat dengan Allah. Dengan puasa dia bisa membersihkan hatinya. Kalau sudah ada dua-dua ini, maka akan muncullah ilmu yang ketiga. Itulah muncul dari hati, Pak. Itulah namanya ilmu ma'rifah. Ya. Jadi kalau seorang itu, ini hakikat ma'rifah sudah dia ketemukan. Maka nanti dalam kajian tasawuf kita mendengar hakikat ma'rifah. Apakah ma'rifah muncul begitu saja? Tidak. Apakah ma'rifah muncul dari akal manusia? Dia berpikir, tidak bisa. Maka untuk apa berpikir? Untuk membantu hati supaya muncul ilmu yang ketiga. Ilmu yang ketiga itu muncul bagaimana? Itulah ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gepurno oleh Allah, ya Pak. Wahai fulan jangan begini, wahai fulan jangan begini. Makanya sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seorang anak kalau sudah disayang oleh orang tuanya, apapun dilakukan oleh orang tuanya, termasuk menjaga anaknya, termasuk memberikan sesuatu kepada anaknya. Inilah namanya ilmu ma'rifah, ya. Makanya ilmu ma'rifah ini, setiap seseorang melihat apapun, itu ada hikmah bagi dia. Ini dari mana ini? Ini rentetan ilmu ma'rifah ini, itu dimulai dengan at-tafakkur. Jadi tafakkur dulu. Jadi tidak muncul begitu saja. Oh, lun bah muncul ma'rifah lun jak kena jak gede, tidak, harus berpikir dulu. Memang ada sebuah hadis dhaif. Hadis dhaif ini mengatakan at-tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah. Ini hadis ini dhaif. Walaupun dhaif, kita bisa mengambil hikmah dari hadis dhaif ini. Artinya dia tidak hadis, bukan hadis palsu, ya, bukan hadis palsu. Jadi berfikir 1 jam saja. Kita duduk dan mikir, banyak kepu dip ile, banyak kepu tahu dip. Apakah hidup itu hanya tidur saja, bangun kemudian pergi kantor, bangun lagi, tidur lagi, mandi pagi, berangkat kantor, antar anak? Apakah itu hidup? Kita berpikir, maka nanti akan muncullah ilmu yang tadi itu, Pak. Ya, taklidi. Umma saya hana cantan lagi, Pak. Allah ta ibadah lah, ibadah itu masih mengikuti orang lain. Setelah lama-lama mengikuti orang lain, maka dia berpikir lagi, Pak. Untuk apa kita salat? Untuk apa beribadah? Maka dia yakin betul, Mas. Setelah dia mempelajari Islam, dia mempelajari apa itu ibadah, mempelajari apa itu salat, apa itu puasa, baru muncul keyakinan pada diri dia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Orang beriman itu bagaimana? Dia selalu berzikir. Berzikir bagaimana? Qiyama wa qu'uda. Qiyaman itu sambil berdiri dan sambil duduk. Ini sebuah makna majaz. Apa sambil berdiri? Sambil dia pergi entah kemana saja, dia teringat kepada Allah. Bagaimana teringat kepada Allah? Ketika dia berdiri tidak menzalimi, dia menggunakan anggota tubuhnya seperti yang digariskan oleh Allah. Tangan jangan ambil punya orang lain. Mata jangan macam-macam. Mulut jangan ngomongin orang lain. Kaki jangan buat macam-macam, perut jangan macam-macam. Artinya dia terus menjaga dirinya. Ya, ini maksud qiyaman. Wa qu'udan. Maksud qu'udan di sini dia sedang duduk pun teringat kepada Allah. Bukan saja sedang beraktivitas, sedang duduk dia juga teringat kepada Allah. Itulah orang beriman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kepada Ibnu Abbas, ittaqillaha haitsu ma kunta. Wahai Ibnu Abbas, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi karena seorang itu kadang-kadang dia taat di kampungnya saja. Kenapa taat di kampung? Karena dilihat oleh orang lain. Ketika sudah keluar dari kampungnya, ketaatannya sudah berkurang. Ketika ditanya kenapa demikian, hana tokalan. Ya, nama. Hana pupu dan juga hana tokalan ni menyebutnya kampung malai kalau di kampung. Ya, nama. Artinya orang beriman itu di mana saja dia beriman kepada Allah, di mana saja dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala junubihim. Ini juga sebuah kalimat majaz. Junubihim janbun. Arti janbun apa? Ketika dia mau tidur dia juga teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika tidur disuruh baca doa tidur. Walaupun dengan sesimpel-simpel mungkin bismillahirrahmanirrahim. Walaupun doa lain kita baca ni, Pak. Bismikallahumma ahya wa bismika amutnya kita baca. Atau kita tidak bisa juga Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
Atau kita tidak bisa juga baca qul huwallahu ahad, Allahu samad sampai qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Minimal kita ketika tidur itu teringat kepada Allah. Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ciri orang beriman. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, jadi dia bertafakkur ya. Tafakkur ini ada apa? Dia duduk aja. Dia lihat bumi ini, apakah bumi ini terus begitu saja? Tidak ada masanya. Artinya tidak ada masa dihancurkan oleh Allah, apakah begitu saja? Tidak mungkin. Menabi Adam hanali. Menabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud tidak ada lagi. Artinya saya juga tidak ada lagi. Ya, namanya. Artinya bumi ini juga tidak ada lagi. Nabi Adam makhluk Allah. Kemudian Nabi Yunus, Nabi Hud dan lain sebagainya juga makhluk Allah. Sekarang tidak ada lagi. Saya juga makhluk Allah. Bumi ini juga makhluk Allah. Ini diperkuat lagi dengan bacaan-bacaan kita. Kita membaca Al-Quran. Ketika bulan itu tidak mengeluarkan cahaya lagi. Ketika bulan itu dalam tafsir Jalalain fadat. Fadat itu apa? Habis tugasnya. Berarti kalau habis tugas kan kalau lagi urung pentiu nih, Bang. Nyorum pentiu, hana apa boleh. Maka bulan itu ada juga masanya untuk mengakhiri waktunya menyinari bulan, menyinari bumi. Matahari begitu juga. Dia ada waktunya. Artinya memberikan masukan kepada manusia, kalian juga seperti itu. Apalagi manusia, ya. Matahari yang dari dulu sampai sekarang masih seperti itu, dia tidak ada fungsinya, apalagi manusia yang umur cuma berapa puluh tahun saja. Ini dibuktikan dengan apa? Cerita-cerita Al-Quran yang menceritakan orang-orang dulu itu tidak ada lagi. Hanali. Orang yang paling taat masa dulu tidak ada lagi sekarang. Orang yang paling ingkar kepada Allah tidak ada lagi masa sekarang. Orang yang paling kaya sekali pada masa dulu tidak ada lagi sekarang. Karun hanali nama. Kecuali apa? Ada orang-orang seperti Karun ni, Naurun lagi Karun. Musa tidak ada lagi. Kemudian Fir'aun tidak ada lagi. Kecuali ada lahirlah Fir'aun seperti Fir'aun dulu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi seorang itu dia duduk berpikir, dia berpikir begini. Nak mungkin Allah menciptakan sesuatu tidak ada ininya. Enggak ada fungsinya. Nak mungkin kita buat mobil, kita buat ini, buat itu, enggak ada fungsi. Nak mungkin. Semua punya fungsinya. Dan nak mungkin mobil begitu terus saja tanpa ada masanya. Semua punya masanya. Jadi maka seorang itu inti daripada tafakkur, inti daripada berfikir itu untuk apa? Supaya keluar kata-kata dari mulut dia, ya Allah, engkau ciptakan ini tidak sia-sia, ya Allah, termasuk saya juga. Artinya manfaatkan waktu. Kalau umur kita 60 tahun, manfaatkan 60 tahun untuk beribadah. Kalau umur kita 50 tahun, manfaatkan 50 tahun beribadah. Kalau 40 tahun, manfaatkan 40 tahun untuk beribadah. Karena yakinlah kita, saudara-saudara kita sudah tidak ada lagi, ya. Yang kita cintai tidak ada lagi. Makanya waktu itu diberikan oleh Allah, tidak diperpanjang lagi. Inilah fungsi akal untuk berpikir. Jadi makanya hati itu tidak begitu saja dia muncul, tidak. Ma'rifah tidak begitu saja muncul, tetapi dengan akal juga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah. Jadi kalau ada waktu, kata Rasulullah, coba kamu duduk, kamu berfikir apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seorang itu tidak sanggup berpikir, enggak punya ilmu dia. Bagaimana saya mau mendeteksi langit? Enggak punya ilmu. Bagaimana mau mendeteksi enggak punya ilmu astronomi. Bagaimana mau mendeteksi bumi? Enggak punya ilmu juga. Maka minimal kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala ta'qilun. Kamu lihat saja dirimu sendiri, kata Allah. Apakah napas begitu saja? Keluar masuk begitu saja tanpa ada yang mengontrol? Apakah jantung berdetak begitu saja tanpa ada yang mengontrol, kata Allah? Ya, inilah fungsi tafakkur. Apakah anggota tubuh kamu begitu saja tanpa dikontrol oleh suatu zat yang bisa membuat tubuhmu itu bisa berjalan dan lain sebagainya, berfungsi? Jadi artinya apa? Minimal kamu belajar pada dirimu sendiri. Makanya di dalam sebuah kata-kata ahli sufi, termasuk Imam Al-Ghazali, barang siapa yang sudah mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Ya. Jadi kalau dia tidak mengenal dirinya, jangan pernah harap dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengenal kalau tangan ini nikmat. Dia tidak tahu kalau mata ini nikmat. Dia tidak tahu kalau udara ini nikmat. Maka jangan pernah harap dia akan mengenal pemberi nikmat. Tapi kalau dia kenal ini adalah nikmat, Pak.
Pagi-pagi kita sudah hidup udara segar. Orang yang di rumah sakit udara segar Pak, sudah pakai oksigen. Ya. Kemudian kita ginjal masih nikmat. Bernafas pun enak. Jantung pun enak, dada pun enak. Kemudian apa? Tangan pun masih bisa bergerak. Orang lain sudah stroke, tangannya tidak bisa bergerak lagi. Kalau seorang minimal dia tahu tangan itu adalah nikmat, dia akan tahu nanti lama kelamaan pemberi nikmat adalah Allah. Tapi kalau dia tidak tahu itu hanya hana puji. Maka dalam kajian tasawuf, kalau seorang nggak mengenal dirinya, hana yang murno tasawuf, Pak. Kenapa? Dirinya saja tidak dia kenal. Bagaimana dia mau mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Yang murno tasawuf, Pak. Murno tasawuf, Pak. Untuk apa? Katanya, Pak. Untuk mengenal Allah. Makanya kenalilah dirimu sendiri dulu. Kamu kenali dirimu. Lama kelamaan kamu akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah mengatakan, wala tatafakkaru fillah. Kamu jangan berpikir pada Allah, baik nak fikir pada Allah. Pikirlah pada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik nak fikirnya. Maka nak fikir kata Allah, coba lihat luar biasa langit, luar biasa bintang, luar biasa matahari. Menyohana mataurau, apa yang nak apa? Menyohana bulan, apa yang nak apa? Menyohana hujan, susah cik. Menyohana tapi itu tahjid ni, Pak. Nyohana tapi kan tu tahjid ni. Menyohana hujan itu tahjidnya, Pak. Jadi makanya you mikir ya, Pak, disuruh mikir. Jadi artinya apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir pada zat Allah. Ini sebagian kita apa? Ya tanya, panena, kiban Allah, kibannya, kibanje. Maka tidak adil kita ini. Kenapa ketika kita perlu beri mobil baru, kita tak pernah pikir yang buat mobil siapa? Handa tanya, yang pegang motosonan, pai tinggai. Handa tanya, tapi ketika urusan buat ini apa langit dan bumi, ya tanya Allah pat Allah, di mana Allah, pakiban Allah. Oh ya tanya oleh pakiban Allah Pak. Kita ketika beli sesuatu kenapa nak pernah tanya kita? Kita beli HP mahal, Pak. HP 20 juta kita beli. Nak pernah kita tanya, nyo yang pegang so nanji so pat tinggai. Nak pernah kita gunakan fasilitas dia terus. Tetapi ketika kita gunakan fasilitas Allah, kita mengajak orang lain, mari kita menyembah Allah, so Allah, pat Allah, pat posisi Bakiban Allah, kiban wujud Allah kayak tadanya, Pak. Itu enggak usah kita pikirkan, Pak. Kenapa? Akal kita belum sanggup mendeteksi, Pak. Enggak sanggup akal ini, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Rasulullah mengatakan begini. Kenapa jangan berpikir pada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innakum lan taqdiru qadrahu. Kalian tidak sanggup untuk berpikir apa yang sudah direncanakan oleh Allah. Hanabi dah mikir katanya, Pak. Jadi Isra Mi'raj ke Hanabi dah mikir je, Pak. Ya. Ati baik kata mikir kenan lah, kata mikir kenan. Yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala sudah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menurunkan hujan kepada manusia, memberikan nikmat kepada manusia. Baik tapi kayaknya kiban cara gebetulnya oleh Allah, kiban Allahnya baik tapi kayaknya. Karena akal manusia tidak sanggup. Jadi artinya Allah mengatakan, kamu jangan pikir saya dulu. Coba kamu pikir yang saya ciptakan dulu. Yang saya ciptakan itu bukti kalau saya ada, kata Allah. Bukti kalau saya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau saya tidak Ar-Rahman Ar-Rahim, dari dulu saya tidak menjaga kalian, kata Allah. Dari dalam kandungan hendak dijaga oleh Allah. Dia pergi mentang oleh Allah. Artinya apa? Apa untung saya, kata Allah? Apa rugi saya? Kalau saya selamatkan pun dia ke dunia ini, dia tidak pernah mengenal saya. Ya, Pak. Artinya apa? Biarin saja. Tetapi apa dijaga oleh Allah? Maka Allah katakan faqadarna fa ni'mal qadirun. Bayi di dalam kandungan itu saya jaga sedemikian rupa, kata Allah, sampai makanannya, rohnya, bagaimana kehidupannya, thumma sabila yasarah, dan saya lahirkan dia ke dunia, saya jaga sedemikian rupa, kata Allah. Makanya bayi itu posisinya kan pertama begini, Pak, bawah, dia berputar lagi berlawanan dengan arah jarum jam. Inilah tafsiran dari thumma sabila yasarah. Saya perkenalkan kepada janin itu jalan keluarnya. Ya. Thumma sabila yasarah. Saya permudah dia. Maka baik tapi kenyo kiban kepegal oleh Allah kibannya baik tapi ke baik. Baik tapi ke pat Allah pakiban Allahnya baik tapi ke. Kita lihat saja yang diciptakan oleh Allah minimal, kata Allah. Wa fi anfusikum. Oh hana ilmu katanya, Pak. Kita tidak punya ilmu tentang janin, tentang ini alam astronomi dan lain sebagainya. Minimal kamu berpikir pada dirimu sendiri. Dari mana udara itu? Kenapa bisa bergerak? Kenapa bisa begini? Sesuatu itu kan mobil pakai item dia, hana le baterai hana le, Pak. Hana le baterai. Seorang itu kenapa terus hidup tanpa dicas, Pak? Berarti ada suatu zat yang mengatur ini. Maka seorang itu menelaah itu. Ini fungsi tafakkur, Pak. Ya. Jadi makanya kalau kita lakukan tafakkur itu kan untuk dua hal.
Yang pertama memang taklidi, Pak. Taklidi itu ikut-ikutan. Orang salah ikut-ikutan juga. Orang bersedekah ikut-ikutan juga. Yang kedua, kita gunakan akal kita juga. Ini saya yakini. Untuk apa bersedekah? Ya, oh rupanya untuk pergi hadir, Pak Haji. Dari mana kita tahu? Kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran, kita belajar hadis. Hadis mengatakan bersedekahlah kamu, jiwamu akan tenang. Bersedekahlah kamu, jiwamu akan dibersihkan. Dalam ayat begitu juga. Ya, aqimis salah li dzikri. Kemudian wa aqimis salah wa atu zakah. Dirikanlah salat, bayarlah zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah hartamu, sedekahlah dia, membersihkan harta dan dirimu. Di situ kita tahu. Maka kalau dua-dua sudah ada, maka akan lahir hakikat makrifah, itu akan lahir. Tapi kalau kita ikut-ikutan orang saja, tidak ada yang keduanya, hakikat hanya muncul. Hakikat makrifah itu tidak akan muncul. Untuk apa hakikat makrifah? Untuk memotivasi seseorang dalam beribadah. Bagaimana motivasi, Pak? Kita sudah yakin untuk apa beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa bersedekah, mendekatkan diri dengan Allah. Ya, Pak. Ini kalau sudah muncul ilmu ma'rifah, ya, hakikat ma'rifah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, ayat apa itu? Surah Ali Imran ayat 19. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Apa itu ulil albab? Penciptaan langit dan bumi, kata Allah, dan perubahan siang dan malam. Ini sudah pagi lagi, tadi malam. Yang setelian thawale. Apakah begitu saja? Tidak. Maka Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Kenapa bumi tidak ada masalah selama ini, Pak? Kenapa tidak beradu dengan langit? Kenapa langit tidak bermasalah? Kalau kita punya atap rumah kan bermasalah, kadang-kadang bocor, Pak. Nyoma ke langit ke bocor. Pakah hana bocor-bocor, ya, baik. Pekan hana bocor, pekan hana perlecet, pekan hana perletiang. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ikhtilafil laili wan nahar, perubahan siang dan malam, la ayatin liulil albab, merupakan tanda-tanda bagi orang menggunakan akalnya, pakai akal, Pak. Ya. Artinya begini, kalau orang yang enggak menggunakan akalnya, bukan tidak ada akal ya, dia ada akalnya, Pak, diberikan oleh Allah. Yang enggak diberikan binatang. Maka binatang hanya mikir, Pak. Ata-atagop irat menduma. Maka kalau ada orang yang rep mendua tagop, ambil semua punya orang lain, maka tidak jauh beda dia dengan binatang. Kenapa? Binatang hanya mikir, Pak. Bekah tagop atau bukan punya orang. Jadi makanya khusus untuk orang-orang yang mempergunakan akalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit dan bumi, siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Coba dia berpikir. Nah, mungkin malam begitu saja. Ya, ini khusus bagi orang yang mempergunakan akalnya. Ada orang punya akal tapi tidak mempergunakan akalnya. Contoh, ada seorang pakar tafsir. Jadi beliau pakar tafsir, beliau dosen di Ummul Qura di Mekah. Jadi ketika itu karena kami tahu beliau ada memberikan kajian tafsir, akhirnya apa, kami hadir. Jadi kata teman-teman, kalau kita terlambat hadir, maka kita akan di belakang nih, Pak. Akhirnya kami dah hadir cepat juga di tengah, Pak, di tengah. Jadi yang uniknya ketika beliau menafsirkan Al-Quran, ayatnya pendek sekali, Pak. Itu Profesor Taha nama beliau. Jadi ayat yang beliau tafsirkan, Al-Quran itu menjadi petunjuk lillati hiya aqwam, bagi orang yang mau pakai otaknya, Pak. Memang kalimatnya simple, Pak, tetapi beliau menjelaskan secara rinci selama 2 jam. Apa itu yang dimaksudkan dengan memakai otaknya? Kamu dengar, Pak? Oh, matanya tak pegang buku, Pak. Kenapa beliau menafsirkan ayat pendek itu dalam waktu 2 jam? Beliau tafsirkan begini. Al-Quran itu tidak ada fungsinya bagi manusia ketika manusia tidak mempergunakan otaknya, akalnya untuk mencerna itu, Pak. Manusia tidak akan dapat petunjuk kecuali dia menggunakan otaknya, Pak, akalnya untuk berpikir apa yang ada dalam Al-Quran. Ketika dia mau berpikir, disitulah dia dapat petunjuk dari Al-Quran itu. Ya. Tapi kalau dia tidak berpikir, Pak, hanya itu mikir, Pak, dibaca aja, Pak. Jangan pernah harap dapat petunjuk dari Al-Quran, apalagi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah maksud aqwam, Pak. Sehebat apapun orang itu, kalau dia tidak mempergunakan akalnya, makanya dia menggunakan akalnya untuk apa? Untuk mengecek saja, Pak. Ini Al-Quran, ini dia baca-baca saja. Tetapi tidak digunakan akalnya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Al-Quran bisa begitu? Kenapa penciptaan langit begitu? Kenapa penciptaan manusia begitu?
Kalau dia memikirkan itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya itu mikir, maka dia akan mendapat petunjuk dari Al-Qur'an itu. Kalau tidak bisa. Ya. Petunjuk itu itulah begini. Petunjuk sama seperti apa namanya? Jalan ya, petunjuk jalan. Kalau kita baca apa istilahnya? Baca Google Map ya, di Google Map ya. Google Map memberikan petunjuk kepada kita walaupun talah-talah ni, Pak. Baca aja kau kuburan, Pak. Kuburan ni, Pak. Jadi bak setel-setel katuk tanya tajak ke teh je, tapi jiro je kena, Pak. Ya ni, Pak. Ya seperti itu, Pak. Tapi ininya apa? Itu namanya petunjuk, memberikan petunjuk. Orang yang paham Google Map, maka dia hidupnya akan tenang sekali. Kenapa? Nah Google Map, tenang dong ya. Di mana tempat itu? Ada Google Map, setel saja. Ya, walaupun dia tidak, ini artinya gambaran secara ini apa? Analoginya begitu, ya. Jadi gambarannya Al-Qur'an itu kan seperti itu. Tapi Al-Qur'an tak pernah meleset seperti Google Map, tidak. Google Map kadang-kadang pegang ini ipakah 20 km padahal 5 meter itu kan. Ipakah ini tempat anda sebelah kiri, waktu tak kalian sebelah kiri kurung lagu, ya. Tempat anda sebelah kanan, tak kalian sebelah kanan ke kuburan ini, Pak. Jadi walaupun dia salah, keliru, Al-Qur'an tak pernah keliru. Jadi artinya apa? Jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai petunjukmu. Bagaimana caranya? Gunakanlah otakmu, gunakanlah akalmu. Ketika manusia menggunakan akalnya, Al-Qur'an akan menjadi petunjuk bagi dia. Ya. Kalau tidak apa? Jangan pernah harap Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi dia. Ini maksudnya akal tadi, Pak. Inilah yang namanya akwam tadi, Pak. Kita lanjut lagi. Ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah terus menangis, terus menangis. Kejadian ini dilihat oleh Bilal. Dan Bilal bertanya waktu subuh, "Ya Rasulullah, apakah anda mau ya Rasulullah? Saya tidak pernah lihat engkau menangis." Apa kata Rasulullah? Apa namanya? Celakalah wahai Bilal ya. Celakalah wahai Bilal kalau saya tidak menangis. Kenapa ya Rasulullah? Karena barusan saja turun ayat, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Barusan saja turun ayat penciptaan langit dan bumi. Kenapa Rasulullah menangis? Rasulullah sudah pernah melihat langit. Gede belum dah kalian apa? Rasulullah jangan saja langit, yang berada di langit sudah dilihat oleh Rasulullah. Ini hadis sahih, Pak. Maka Rasulullah mengatakan begini, "Wahai umatku, kalau kamu tahu apa yang saya tahu, kamu melihat apa yang saya lihat, kamu mendengar apa yang saya dengar, kalian akan terus menangis dalam hidup ini, Pak, dan sedikitkan tertawa." Ya, Pak. Tanya kalau ada kem dengan temu, Pak. Kem tapi pekem ho, Pak. Abe kem demo ke rawan, Pak. Ya, Pak. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Kalau kalian tahu apa yang saya tahu, kalian mendengar apa yang saya dengar, kalian melihat apa yang saya lihat, la bakaitum katsiran. Kalian akan menangis yang banyak dan akan menyedikitkan tertawa. Apa yang dilihat oleh Rasulullah? Rupanya Rasulullah itu melihat malaikat yang sujud kepada Allah pada langit 1 sampai langit ke-7. Tidak ada satu jengkal pun kata Rasulullah SAW kecuali dipenuhi oleh malaikat-malaikat semua kata Rasulullah. Saya melihatnya sendiri kata Rasulullah. Dalam kehidupan Rasulullah, coba belajar sirah nabawiyah, lihat bagaimana Rasulullah. Tidak ada satu sejarawan pun yang mengatakan Rasulullah bohong, nggak ada, termasuk orang kafir. Ini supaya fair. Kita jangan nanti melihat dari orang mukmin, ya bela Rasulullah. Tidak, lihat saja dari orang kafir, Pak. Kafir Quraisy saja mengakui kalau Rasulullah itu adalah Al-Amin, bisa dipercaya. Tidak pernah bohong Rasulullah. Apapun yang keluar dari mulutnya tidak pernah bohong, Pak. Ya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, saya melihat malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yarfa'una ru'usahum hatta yaumal qiyamah kata Rasulullah. Tidak pernah mengangkat kepalanya kecuali nanti ketika ditiup sangkakala yang pertama. Waktu kiamatnya baru yang kepalanya mengangkat kepalanya. Satu. Yang kedua, kalau kalian mendengar apa yang saya dengar kata Rasulullah SAW. Ya. Apa yang didengar oleh Rasulullah? Setiap hari kata Rasulullah, langit itu selalu merintih kepada Allah. Suaranya, Pak, suaranya, Pak. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Langit bertasbih kepada Allah, saking takutnya dia. Semua patuh dan taat kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat. Ya. Ini yang diberikan akal, Pak. Hanakai, Pak. Yang lain tidak diberikan akal, Pak. Hanya apa? Dia makhluk ciptaan Allah yang merasa dirinya itu apa namanya ciptaan Allah dan dia takut pada Allah. Termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Tapi manusia ketika diberikan akal dan ini, ya, dia berpikir Allah kepunya dan Allah kepunya. Itu mikir je, Pak. Ya, itu mikir. Akhirnya apa? Dia tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akal itu bisa membawa manusia dua hal. Yang pertama membawa ingkar kepada Allah, karena itu mikir lagi, Pak. Allah pahit hati jihim. Allah pahit hati fikir. Allah paninaka yang jika kita usahakan kedrone. Kalau kita tidak berusaha kita tidak dapat apa-apa secara akal, Pak. Ya, Pak. Tapi akal juga bisa membawa manusia untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia berpikir hidupnya, apakah saya hidup terus begini? Apakah saya hidup terus abadi begini? Hana abadi dah yang Pak, hana abadi Pak. Ngan katanya orang cik katanya akan meninggal dunia. Ya. Anak katanya nak meninggal cik Pak. Yang katanya awal sama-sama katanya dah nak meninggal dunia. Ibu kita dulu bersama kita juga akan meninggal dunia. Artinya apa? Kehidupan tidak abadi Pak. Ini diperuntukkan bagi siapa? Orang yang mempergunakan akalnya untuk berpikir Pak. Ya. Menyohana rugo mendang Pak, hana terpikir rugo ni. Maka Rasulullah mengatakan begini, thumma qala. Rasulullah mengatakan, wail, celakalah kata Rasulullah. Liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Rugilah orang yang selalu baca Al-Quran, terlebih-lebih ayat ini Pak. Inna fi khalqis samawati wal ard. Tetapi dia tidak bisa wala lam yatafakkar fiha, tidak berpikir menggunakan akalnya Pak, menggunakan otaknya. Ya. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika adiknya baca Al-Quran, dia langsung terjatuh, pedangnya juga terjatuh, karena dia menggunakan otaknya Pak, untuk berpikir Pak. Ini kok begini ayat ini, luar biasa ayat ini. Ya, Pak. Ketika sampai-sampai ada dengar Al-Quran, tapi pengaruh tidak ada apa-apa. Ya. Kenapa? Karena kita tidak berpikir. Ya. Kita hanya dengar-dengar saja. Waktu terjemahkan, Allah menciptakan langit dan bumi, cipta langit bumi. Allah sudah gini, manusia akan mati dan hidup kembali, hidup kembali. Hana tak termikir Pak, aci hidup tiga tak termikir Pak. Untuk apa hidup itu? Apakah hidup itu begini saja? Makan, minum, makan, minum. Pajunya habisnya dia hilang. Apakah begitu? Tidur lagi. Makan, minum, tidur. Kalau itu rugi kita. Tidak jauh beda dengan binatang yang tidak diberikan akal oleh Allah. Kita berbeda dengan binatang. Binatang hanabi akal untuk berpikir Pak. Ya. Menyo binatang kata Rasulullah. Ya, Pak. Ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga, tapi bukan juz ini Pak. Ini juz 5 ini. Pada juz 2 atau juz apa? Ada juga dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Binatang itu kalau diberikan akal oleh Allah, ya, Pak, lemah menyujuk akal, apa kata Rasulullah? Maka dia akan pijuk-pijuk nundum Pak. Ya. Bahkan pijuk ipiki mati je. Ya, ipiki mati. Maka kepala ulunnya. Nyo kara Idul Adha kepala ulunnya. Ya, ipiki mati. Tapi hanai jo akai maka hanai bikin mati Pak. Ira dah juga tagak senang gede maka debon-debon ya Pak. Maka lemonya debon-debon mandung debon-debon pakan hanai bikin mati je ya. Maka kita ambil lagi lemong ya Pak. Jadi artinya apa? Tak semikir mati Pak ya. Maka beruntunglah orang biju-biju ya Pak. Karena semikir mati mungkin Pak. Yang kedua memang dia mungkin ya. Mungkin hana aja kan. Jadi mudah-mudahan semikir mati akhirnya apa? Semikir mati hana ke tempat ke semikir lain ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tu a'yunakum hadzaha minal ibadah." Berikanlah mata kalian itu apa namanya? Jatahnya Pak. Jatah untuk beribadah. Ya. Apa ibadah mata itu? Ini artinya untuk berfikir ya Pak. Kiban cara ibadah mata? Kiban caranya nyan Pak. Berikanlah mata kalian untuk beribadah. Apa ibadah mata? Maka sahabat bertanya, wa ma hadzuha minal ibadah? Kipan cara beribadah matanya ya Rasulullah? Ya, Pak. Rupanya mandum anggota tubuhnya dia beribadah ya Pak. Dia bisa beribadah. Cuma kita saja tidak tahu bagaimana beribadahnya Pak. Maka juga setiap anggota tubuh bisa berbuat maksiat. Kita tidak tahu bagaimana berbuat maksiatnya Pak. Makanya dijelaskan oleh Rasulullah ini. Cara mata beribadah. An-nazar fi suhuf. Galak baca Quran. Nya ibadah mata yang banyak. Maka mata beribadah. Di dalam apa lain lagi, rujukan lain, itu ibadahnya mata apa? Dia terus menangis dan berdoa kepada Allah. Ini ibadahnya mata apa? Makanya air mata itu nanti akan mengharamkan tubuhnya untuk disentuh oleh api neraka. Kamu tidak boleh menyentuh hambaku kata Allah. Kenapa? Air mata itu dia menangis karena aku. Ya, jadi menangiskan karena orang lain. Ya. Jadi naci orang meninggal seorang meninggal. Kan gemoju, yang gemoju bahkan oma be tret hat nak boleh ju bahkan harta leuthat. Artinya apa? Kalau tret tu jatah kayaknya dicuali gop memang. Dia menangis terusnya. Jadi menangisnya bukan karena Allah, lain. Ada orang menangis memang karena Allah, memang. Ada menangis karena Allah. Maka ini namanya al-buka' lillah. Kalau di dalam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang dilindungi oleh Allah. Salah satunya apa? Seorang pemuda yang turun menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa tafakkur fihi. Dengan mata ini kita bisa bertafakkur. Ya. Ini mata adalah media. Media akal, ini menggunakan mata sebagai media untuk berfikir. Artinya melihat, kita berfikir.
Ada orang meninggal dunia, kita melihat dengan mata ini untuk apa? Salah satu medianya akal adalah mata. Maka ketika melihat orang mati, orang meninggal, oh malun mati kibantu lagi nyan. Ibadah golom tapu golom nyan. Tapi kita tidak sekarang kan? Kita menggunakan media mata ketika melihat mayat orang mati, oh mah sayang dia. Sayang dia untuk apa sayang dia? Dia sudah meninggal, Pak. Sayang dia sudah meninggal. Kenapa sayang kita tanya? Perusahaan, 7 perusahaan sudah diambil oleh orang lain. Dia kaya sekali sudah meninggal, dia sayang dia. Anak-anaknya sayang itu. Ini berarti dia tidak berpikir pada diri dia sendiri. Padahal diberikan mata oleh Allah untuk melihat yang baik-baik satu. Yang kedua untuk bertafakkur. Tafakkur bagaimana? Melihat orang lain, dia untuk membaca diri dia sendiri. Oh ma ya Allah, kayak kepemano. Lun tu lagi yang jino hebat pejabat ni Pak. Jino hebat katanya ada kedudukan hebat, kedudukan penting. Apapun yang kita ini kan akan diberikan oleh orang lain. Jino kana le betapa-tapa hanjut. Mano hanjut le. Tapa-tapa hanjut le pakai baju hanjut le ya Pak. Ajama ni cop baju Pak icop dah telefon hai beluh baju ti bulun luh baju dengan cop ya Pak. Jino hana le so cop baju tanya Pak nya. Yang cop tau tengku imum nya hana cop le Pak. Model ciri juga Pak, ciri juga. Waktu di dunia jamun gede dah protes. Nyo pakan sempit becut ya Pak. Nyo pakan minau kancing pakan kurung pakai warna kancing lain. Menyo meninggal dapat protes le Pak. Menyo dah protes hijau nuruh kedoi belah ku imum Pak. Uruh kedoi gede. Nyo dah protes Pak hai ku imum pakan panjang tibelahnya Pak. Pakan baju lu hana betulnya. Pakan panjang tibelah nuruh kedoi gede. Pada pakai kena Pak. Menyo tengku imum kai pakai rol ya. Nyo nuruh kedoi Pak. Jamun keng kelun ni belah ku imum Pak. Jamun je lun. Jino uruh kedoi mano kedoi cop baju kedoi. Pada pegang dia Pak. Artinya apa? Ketika seorang meninggal dunia, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Makanya mata ini untuk tafakkur Pak. Tafakkur. Jadi bukan sayangi orang lain, kepa sayang orang lain. Draw dah sayang Pak. Kepa sayang orang lain Pak. Nyo kada dah sayang orang lain manum Pak. Ketika meninggal, ketika musibah Pak. Sayang dia, kepa sayang orang lain. Draw dah sayang Pak. Ya Allah, nyo menyodron nejuk cobaan kena kelun ya Allah. Oh my. Lun han sanggup sayang ya Allah. Maka je menyohan sanggup tapi ibadah juga Allah. Tapi todro juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sayang tu orang lain. Apa sayang orang lain? Orang lain sudah pergi ke tahap selanjutnya. Dia senangnya luar biasa. Itu kalau yang beribadah. Kalau tidak beribadah apa dia minta balik. Ya Allah, balik sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Saya mau beribadah lagi. Oh, tak bisa lagi ya Pak. Hanjil le Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wal i'tibar inda ajaibihi. Ya, dan mengambil i'tibar. Mata ini sudah melihat, mengambil i'tibar. Ambil i'tibar bagaimana? Pelajaran untuk kita, bukan orang lain Pak. Ya. Jadi kan kalau enggak sayang dah ya. Ini sama ketika inilah yang namanya hikmah ini Pak. Hikmah itu begini. Ini sudah pernah kita ceritakan, kita ini kan lagi Pak. Yang biasanya kalau naik kendaraan roda 2 itu dihidupkan apa namanya lampu sen belah ne, gayang kan belah ne we belah wi Pak. Ada juga kepudek belah wi, we belah ne ya Pak. Naci kepudek belah wi, belah ne atau belah wi saja, belah ne saja, nyan hana wewe tepat juga dia. Kalau orang yang tidak mengambil iktibar, apa kata dia? Bibi ibunya ne, ya Pak. Bengeh yang ke ibunya Pak. Marah dia ke pengemudi yang di depan itu Pak. Kenapa? Hidup lampu terus sebelah kanan tapi tidak pernah belok-belok. Artinya mengacaukan orang di belakang Pak. Tetapi kalau orang mengambil hikmah, hikmahnya apa? Maka kepudi lampu ne, aci kalian lun na kepudi. Alhamdulillah lun hana lagi ganyan. Nya hikmah naji Pak. Oh lun hana lagi ganyan. Nyan Pak. Jadi menyona orang dalam dunianya hikmah mandum, hana roh kata mena orang lain, hana Pak kalian roh mandum Pak. Ketika mobil apa namanya penaji kena ngatagop Pak, kena ngatagop nyan Pak. Ketika kalian roh, oh masalah lun berarti. Tak tepi laki mak apa salah lun. Nyo hana tak tepi itu salah ron juga. Golong dah buka pintu kata petalah kau juga nyan Pak. Ini artinya orang tidak mengambil hikmah. Jadi makanya mengambil hikmah itu belajar dari dirinya sendiri Pak. Itu iktibar. Ketika seorang kecelakaan di tengah jalan Pak. Nyan, ibalap-balap di kitanya kamu ibalap kitanya. Tok ni kamu kecelakaan Pak. Ketika kita lewat di situ, bejra dah Pak. Bejra je Pak, bejra Pak. Nyan. Lum berdoa lum lagi kan Pak. Nyan. Jadi bejra je. Itu orang yang ada hikmah. Tapi kalau ada orang hikmah ketika melihat kecelakaan itu, ya Allah, menyolun lagi yang kibar ya Allah. Nyan Pak. Ikalan roh ya Pak. Inilah hikmah namanya. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah ajarkan hikmah kepadaku ya Allah. Ajarkan hikmah apa artinya? Kita bisa mempelajari alam, bisa mempelajari ini untuk diri kita sendiri Pak. Ya Allah supaya jadi pelajaran bagi saya. Ya Allah juga pelajaran kelun. Yang kena hikmah. Makanya kalau kita mentang nak perkataan lagi nya, yang kalau nak hikmah lembak, kalau nak hikmah. Ketika seorang anak dia ingkar pada orang tuanya, Pak. Dia durhaka sama orang tuanya. Orang tua yang punya hikmah, ya,
Kalau nak ini enggak punya hikmah dulu. Kalau nak punya hikmah, dia akan itu mana anu. Bibit anu hanjuk ngu ibarat hebat. Bibit anu hanjuk ngu. Bahkan kata-kata yang tidak pantas keluar. Anu kurung aja, anu hanjuk ngu. Anjuk anu diato. Ini orang tua tak punya hikmah. Kalau orang tua punya hikmah, dia akan melihat, oh mah. Nyo salah lun nyo. Nya nemak salah lun nyo. Lun dari ubud hana to nganji. Lun dari ubud hana lun purno semayang. Lun dari ubud hana lun purno hikmah. Hana lun purno nyo, hana lun purno je. Berarti salah saya. Belajar dari diri sendiri. Atau dia dia mendengar sabda Rasulullah, kalau kamu ingin dihormati oleh anakmu, hormati juga orang tuamu. Maknanya apa? Kalau anak tidak menghormati kita, kita durhaka, anak durhaka sama kita. Maknanya apa kata Rasulullah tadi? Kita juga pernah bermasalah problem dengan orang tua kita. Maka beda petalahan, Pak. Makanya satu-satunya cara, kalau anak durhaka sama kita, tidak ada cara lain, Pak. Nyampe ada petalahan, Pak. Tanah drog dan Pak. Maka ada dua hal. Yang pertama, ketika kita mendidik dia, salah kita. Yang kedua, kita punya problem dan masalah dengan orang tua kita. Bagaimana caranya? Minta maaf dulu sama orang tua kita. Insya Allah anak itu, ini kalau mafhum muafakahnya, Pak, ya. Jadi pemahaman dalil hadis Rasulullah tadi, maka anak akan berbuat baik lagi dengan kita. Kita buat baik dulu dengan orang tua. Kalau kita punya masalah dengan orang tua, anak juga punya masalah dengan kita. Untuk apa? Supaya Allah mengajarkan kamu dulu punya problem dengan orang tuamu. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Lunasa kathimah. Ya, ini padahal ada beberapa ini lagi. Nanti akan kita lihat nanti pertemuan selanjutnya apakah kita lanjutkan lagi. Nyum menyujud dan lanjutlah memangnya. Jadi kalau bisa kita lanjutkan lagi masalah ini karena belum habis lagi. Ada beberapa halaman lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jamaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.